migrasi digital ya, itu bukan pilihan, tapi keharusan. Not a choice, but it's imperative. Karena faktanya yang sekarang ini mau tidak mau kita itu. Kalau toh nanti seandainya COVID ini juga sudah rampung, saya kira tetap paling tidak hybrid, ada kombinasi yang virtual dan kombinasi yang physical. Sehingga ini kesempatan bagus untuk menyiapkan yang virtual tadi, ya, yang virtual itu. Ini mau tidak mau. Oleh karena itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama digital literasi digital, kefahaman terhadap digital. Bukan sekedar menggunakan HP-nya bukan begitu, tetapi kefahaman itu termasuk apa filosofi dari digital era ini. Harus tahu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh panjenengan tahu cara menggunakan ini dan seterusnya, tapi kalau tidak punya mau ngapain? Ya, mau ngapain? Ya paling pengetahuan toh. Mau nek WA itu ngene rek, tapi kalau iki nek salah apa sampean. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur digital infrastructure, sehingga sekolah-sekolah itu yang ada paling tidak yang ada di Jawa Timur itu pastikan yang namanya sinyal atau pakai entah itu pakai sumbernya pakai wifi atau sumbernya pakai fiber optik atau apapun lah namanya, itu pastikan digital infrastructure-nya tersedia. Kalau itu tersedia sampai bayar pun enggak pulsanya. Ini enggak bayar meskipun nanggene ono wifi-nya, tapi kalau pulsa sampai ente harus pelapor. Ya kan gitu. Oleh karena itu apa? Berikan subsidi secara khusus atau pembiayaan secara khusus untuk transportasi digital tadi. Oleh karena itu sering saya sampaikan policy belajar dari rumah oke. Belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Ya, kalau belajar di rumah sumber pembelajarannya ada di rumah. Tapi kalau dari rumah berarti sumber pembelajarannya ada di tempat lain. Di mana? Bisa di kampus, di sekolah, atau di wilayah cyber yang lain. Kalau begitu, panjenengan dari rumah tadi untuk ke sumber pembelajaran pakai apa? Dari sini ke Wonokromo pakai apa sampean? Oleh karena itu yang ini pun juga demikian, dari rumah ke sumber pembelajaran ya satu-satunya ya pakai digital infrastructure. Oleh karena itu pastikan itu juga akan pulsa biaya operasionalnya dapat. Tetapi ada persoalan yang sangat kritis yang perlu kita cermati. Saya sendiri belum tahu caranya gimana. Orang sekolah itu kan kepinginnya kan dapat 3, yaitu yang pertama attitude-nya, sikapnya, yang kedua pengetahuannya, yang ketiga skills-nya. Itu orang sekolah itu maunya dapat 3 itu, kompetensinya 3 itu. Attitude, sikap, skills, keterampilan, dan knowledge pengetahuan. Kalau panjenengan migrasi dari sekolah konvensional seperti sekarang ini ke virtual, gimana skillnya? Yang biasanya praktek, gitu, sekarang masuk praktek. Atau attitude-nya. Kalau anak-anak kalau fisik ini sekarang, baris, bisa gitu. Kalau virtual gimana? Oleh karena itu ada pertanyaan yang mendasar yang harus kita angkat. Kita tidak serta-merta migrasi ke digital, tidak serta-merta, tapi tolong pelajari dengan baik apa yang tidak bisa diterapkan di cyber, apa yang harus bisa diterapkan di fisik, dan gimana cara nutupin ini semua. Kalau enggak, maka nanti akan ada yang namanya losses in learning. Jadi akan kehilangan dalam pembelajaran. Kalau dia kehilangan dalam pembelajaran, maka nanti dia akan yang namanya stunting in learner. Para pembelajarnya menjadi puntet, menjadi stunting karena dia kurang asupan pembelajarannya kurang. Kalau itu yang terjadi, maka nanti akan ada yang namanya divide, inequality, gap antara kelompok tertentu yang sudah punya peralatan, fasilitas dan sebagainya sama kelompok tertentu yang tidak punya apa-apa. Ini yang Pemprov, Pemkab, Pemkot ini harus waspada, harus melihat tidak cukup hanya kebijakan umum, tapi juga sampai melihat case by case dari anak-anak kita. Itu kan sering menerima butuh ICU, tapi ICU-nya pergi. Berarti artinya harus infrastruktur dari
Kalau enggak, jangan. Itu sama aja dengan bunuh diri.